Pernahkah Anda menyadari bahwa rentetan kesialan yang menimpa, rezeki yang tiba-tiba seret, hingga doa yang seakan membentur langit, mungkin bukan karena kurangnya ibadah Anda, melainkan karena satu kalimat sepele yang meluncur tanpa sadar dari bibir Anda. Jangan pernah merasa aman. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ada ucapan yang dianggap biasa dalam obrolan sehari-hari, namun sanggup menyeret pelakunya terjerembab ke dasar neraka sejauh 70 tahun lamanya. Tonton video ini sampai detik terakhir, karena bisa jadi tanpa sengaja kita baru saja mengucapkan salah satu dari 7 kalimat laknat ini pagi tadi. Sebelum kita membedah satu persatu ucapan yang bisa menghancurkan sisa hidup kita ini, mari sejenak kita luruskan niat. Dukung syiar kebaikan ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Siapa tahu, satu klik Anda menjadi jalan hidayah bagi orang lain untuk menjaga lisannya, dan pahalanya akan terus mengalir untuk Anda. Silahkan tulis amin di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama jutaan penonton lainnya agar Allah menjaga lisan kita. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada ucapan yang di bumi dianggap candaan, namun di langit memancing gemuruh kemurkaan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ia tak mempedulikannya, namun karena kalimat itu, ia dilemparkan ke dalam neraka." Ucapan pertama, bersumpah selain nama Allah. Sumpah demi ibuku, demi ayahku, atau demi langit. Ini sering terucap saat emosi, namun secara tidak sadar, ini adalah dosa kesyirikan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah kafir atau berbuat syirik." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sumpah adalah bentuk pengagungan mutlak yang hanya milik Allah. Jangan letakkan makhluk sejajar dengan Sang Kholik dalam lisan kita. Ucapan kedua, menyandarkan nikmat mutlak kepada makhluk. Untung ada dia, kalau tidak, aku sudah celaka. Atau, kalau bukan karena dokter itu, hancur hidupku. Ini adalah syirik khafi, tersembunyi. Kita lupa bahwa dokter atau bantuan manusia hanyalah perantara, sementara Allah adalah pengatur takdir. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengatakan, "Masya Allah," atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Letakkan Allah selalu di urutan pertama. Ucapan ketiga, doa laknat dan sumpah serapah. Dasar anak sialan, atau semoga kamu mati saja. Laknat berarti mendoakan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa laknat yang tidak pantas akan berbalik menghantam pengucapannya sendiri. Betapa banyak kehancuran rumah tangga bukan karena sihir, tapi karena lisan suami istri yang setiap hari saling mengutuk. Ucapan ketiga, menjadikan agama bahan candaan. "Ah, kamu baperan, kan cuma konten." Menjadikan jilbab, sholat, atau ayat Al-Quran sebagai bahan lelucon adalah perkara mengerikan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65-66, "Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman." Jangan berikan jempol atau tawa Anda pada konten yang menghina syariat. Ucapan kelima, yang penting hati bersih, digunakan sebagai alasan menolak perintah sholat atau menutup aurat. Ini adalah kesombongan spiritual. Hati yang benar-benar bersih tidak akan pernah sanggup menolak perintah penciptanya. Ingatlah iblis, ia mengenal Allah, tapi ia dilaknat karena menolak satu perintah fisik, bersujud. Ucapan keenam, menolak memaafkan sampai kiamat. Sampai kiamat pun tidak akan saya maafkan. Kita ini pengemis ampunan Allah setiap hari. Bagaimana mungkin kita menutup pintu maaf bagi sesama manusia, sementara kita mengharap Allah mengampuni dosa besar kita? Memaafkan adalah melepaskan racun dari hati Anda. Ucapan ketujuh, menghakimi musibah sebagai azab. Tuh kan, kena azab dia. Ini adalah bentuk merasa diri lebih suci. Kita tidak tahu rahasia Allah,
Bisa jadi musibah itu adalah cara Allah menghapus dosa hambanya yang telah bertaubat dalam diam. Sebaliknya, kenyamanan hidup kita saat bermaksiat bisa jadi adalah istidraj. Sahabatku, tidakkah kita gemetar menyadari betapa lisan ini sering bergerak lebih cepat dari akal sehat? Satu kalimat kecil bisa menjadi kunci ridha Allah atau palu godam yang menghancurkan seluruh amal seumur hidup. Nabi SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal, "Bukankah tidak ada yang membuat manusia diseret wajahnya ke dalam neraka, melainkan karena hasil panen dari lisan-lisan mereka?" Mari bersihkan lisan sebelum napas habis. Sebelum layar ini tertutup, mari kita merajut ukhuwah. Dari kota atau negara mana Anda menyimak video ini? Ketikkan di kolom komentar. Tuliskan juga satu sholawat atau doa yang paling Anda senangi. Biarkan ribuan orang mengaminkannya. Siapa tahu di antara mereka ada hamba yang sangat dicintai Allah yang aminnya membuka pintu langit untuk Anda. Terima kasih telah menemani perenungan ini. Semoga Allah menjaga lisan kita hingga akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.